Swastiastu. Para pemirsa, dimanapun kalian berada, hari ini kembali saya datang dengan tema Dana Punya. Kita semua pernah memberi. Kita juga kadang-kala pernah menerima dari orang lain. Memberi dan menerima adalah aktivitas sosial yang dialami oleh setiap orang. Apakah dana punya? Dana punya, ketika saya tanyakan kepada anak-anak saya, dia langsung menjawab bahwa dana analognya adalah uang. Jadi orang memberi uang. Padahal kita tahu dana artinya pemberian. Punya berarti suci, baik, dan bahagia. Jadi dana punya yang berasal dari dua kata, dana dan punya, berarti pemberian yang dilandasi oleh kesucian hati, tujuannya baik, dan membuat semua pihak berbahagia. Dengan demikian, dana punya itu harus dilakukan atas dasar niat baik, atas dasar keinginan baik, keinginan suci. Dalam Sarasamuscaya, Sloka 178 disebutkan, apa gunanya harta kekayaan jika tidak dinikmati dan disedekahkan? Demikian juga kesaktian tidak ada gunanya jika tidak digunakan mengalahkan musuh. Pun ilmu pengetahuan kerohanian tidak ada manfaatnya jika tidak dipakai mengalahkan panca indera dan untuk mengalahkan sifat-sifat rajas dan tamas pada diri kita masing-masing. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ditegaskan tadi, harta itu harus dinikmati dan harus disedekahkan. Kalau kita bekerja, kalau kita memperoleh hasil dari pekerjaan itu, maka nikmatilah. Tapi sebagian harus disedekahkan. Tentu untuk keluarga kita, keluarga dekat kita, dan jika memungkinkan adalah untuk lingkungan yang lebih luas. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kalian berada, seperti apa wujud dana punya? Wujud dana punya adalah kalau punya itu berupa makanan, maka terkecil pahalanya. Kalau itu punya dalam bentuk uang, emas, permata, maka madya pahalanya. Dan disebutkan, kalau punya itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, maka pahala yang akan kita terima mengatasi punya pertama dan kedua tadi, dan pahalanya amat besar. Umat sedharma yang berbahagia, perilaku baik
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, katakanlah kita menerima tamu di rumah, sehingga tamu merasa senang, merasa bahagia, dan merasa dihormati. Itu juga punya. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain, itu juga punya. Menunjukkan jalan yang benar dan memberi nasihat kepada orang-orang lain yang tersesat, itu juga punya. Memberikan orang lain nasihat-nasihat ketika orang itu sedang mengalami duka, itu juga punya. Menghibur hati orang yang sedang ditimpa masalah, itu juga punya. Memberi informasi yang benar tentang sesuatu, itu punya. Dan membersihkan fasilitas umum dimanapun kita berada, lingkungan kita, itu juga punya. Jadi punya itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial. Niat baik untuk menolong seseorang, memberi informasi baik tentang sesuatu yang baik dan benar, juga bagian dari punya. Umat sedharma yang berbahagia, siapa yang patut menerima dana punya? Sara Samuscaya di Seloka 187 menyebutkan, ya, yang patut menerima dana punya adalah orang-orang yang berkelakuan baik. Maksudnya tentu bukan keterangan resmi dari kepolisian tentang kelakuan baik. Dia yang berkelakuan baik. Ia yang benar-benar miskin. Orang yang tidak memiliki makan dan minum. Orang yang benar-benar mengharapkan bantuan. Dan pemberian dana punya kepada orang demikian besar pahalanya. Selanjutnya, saya ingin memberi informasi. Kapan dana punya sebaiknya dilaksanakan? Berdasarkan kitab Selokantara Seloka 17 disebutkan, dana yang diberikan pada bulan penuh atau purnama dan bulan mati atau tilem menyebabkan puluhan kebaikan yang akan diterima. Jadi dana punya sebaiknya dilakukan pada saat bulan terang dan bulan mati. Tuntunan berikutnya adalah dana punya sebaiknya dan lebih baik lagi kalau diberikan pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Pahalanya 100 kali. Jika dana punya diberikan pada hari suci Sarada, menjadi 1000 kali. Apa yang dimaksud hari suci Sarada? Penghormatan kepada roh leluhur. Waktu ngaben, waktu mamukur, semua itu kalau kita bisa lakukan pada saat yang seperti itu, maka 1000 kali pahala yang akan diterima. Jika dilakukan di akhir yuga, di akhir zaman, pahala kebaikan yang diterima tak terbatas. Bapak Ibu yang budiman dimanapun berada, demikianlah kapan dana punya dilakukan, kepada siapa dana punya dilakukan, berkaitan dengan kapan yang tadi saya utarakan.
Seringkali kita kalau melaksanakan dana punya itu menunggu hari-hari libur. Karena sebagian dari kita adalah karyawan yang waktu penyerahannya dilakukan pada saat hari-hari libur. Baikkah itu? Baik. Tetapi akan lebih baik kalau dilakukan pada momen-momen yang saya sebutkan tadi. Purnama, tilem, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, pada saat hari suci serada dan di akhir juga. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sikap sangat berpengaruh terhadap kualitas dana punya. Disebut utama dana kalau kita melakukan dana punya atas kesadaran sendiri, tidak atas permintaan, permohonan orang yang akan kita berikan. Yang dua, utama dana juga adalah dana punya yang diberikan kepada orang yang patut menerima. Jadi inilah yang disebut utama dana. Yang kedua, madya dana, yaitu dana yang diberikan karena diminta terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang minta dulu kemudian kita baru memberi orang itu, maka itu madya dana. Itu pun syaratnya tidak ada email-email apa. Ya, nanti saya berikan kamu, ingat ya pada saatnya. Nah, kalau sudah begitu kanista dana jadinya dia. Apalagi motifnya sangat pamrih. Apalagi dana yang diberikan dengan cara menghardik, ya, sikap tidak baik, seolah-olah kita menghadapi pengemis. Maka dana yang kita berikan dengan cara seperti itu, dengan sikap seperti itu akan menjadi dana punya yang kanista. Demikianlah umat sedharma yang berbahagia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.